banyak dokter nggak terima gitu. Banyak Kita banyak. iya banyak praktisi holistik, oh nggak bisa, harus keluar biar awet muda, biar gini-gini gitu. Ya Mas Riko dapat kesimpulan tentang bahwa ketika hubungan seks vale orgasme itu akan sangat bermanfaat buat hidup kita, itu dari mana sebenarnya dulu? Awalnya itu aku diceritani sama nenek. Loh, nenek lagi ya? Nggak tahu nenek kok cerita macam-macam ya, nggak tahu, tapi ya aneh-aneh gitulah ceritanya. Iya. Intinya aku inget banget waktu sebelum meninggal itu, kalau nggak salah aku SMP sih, kelas 1 sih meninggalnya, karena ya kelas 1. Beliau itu sempat bilang kalau nanti udah nikah, keluarkan hanya ketika kamu pingin hamil, pingin istrimu hamil, bukan kita yang hamil. Oke. Tapi dia nggak bilang alasannya. Alasannya aku tahu setelah agak dewasa. Tapi keluarnya pun aku juga nggak tahu maksudnya apa, keluar apa. Kan SMP kan belum tahu kan. Iya. Waktu itu kita belum kena colikers. Kena colikers aku itu umur mungkin 3 SMP. Setelah itu aku baru paham, ternyata ini nggak boleh keluarin. Bener tak? Aku awalnya juga nggak percaya. Tapi setelah beberapa kali momen dikeluarin kok lemes. Kayaknya ada yang salah deh kalau dikeluarin terus. Kayak jatuh gitu ya, kayak kita jatuh gitu ya. Dari, meskipun tidak selamanya gitu ya. Meskipun tidak selamanya. Iya. Tapi ya mungkin jatuh fisiknya itu sehari, besoknya udah bugar lagi. Tapi kayak ada yang aneh. Ini nggak terima soalnya, Mas. Kayak mentalnya tuh kayak ada yang aneh selama semingguan atau 2 mingguan. Kayak ada yang kok nggak balik-balik ya. Kayak gusar gitu loh. Tapi setelah 2 minggu balik normal. Asal nggak ejakulasi. Nah setelah pengalaman itu dewasa, ternyata ada jurnalnya. Jadi menurut jurnal, kalau nggak salah di Eropa ya, jurnal orang sana jurnalnya banyak yang meneliti itu. Dan memang benar, ketika kita ejakulasi, dopamin itu turunnya jauh di bawah ambang batas. Kalau kita ejakulasi di bawah 2 minggu, artinya rentangnya kita mungkin tiap hari ejakulasi, ya akhirnya jatuhnya delosor. Porak-poranda pasti mentalnya. Mas, kalau laki-laki dengar ini nih, yang di luar sana ya, pasti kan dia akan jadikan ini sebagai sebuah senjata untuk menjadi gladiator di ranjang dengan cara setiap hubungan tidak akan dikeluarkan. Itu gimana? Ada aturan mainnya nggak? Intinya gini, ketika kalian belajar kesadaran di dalam seks, itu kalian nggak jadi gladiator. Kalian akan lebih kalem. Tapi secara kan problemnya laki-laki rata-rata kan soal durasi dan lain sebagainya itu kan ya. Nah, ketika kemudian dia terapkan ilmu ini, secara durasi juga akan meningkat lebih lama? Akan meningkat. Jadi ada beberapa alumni itu, mereka ikut workshop itu setelah membuktikan mirroring, bahwa mirroring bisa meningkatkan durasi. Setelah terbukti, ternyata bisa jadi 1 jam, baru mereka ikut letting in. Itu ada beberapa orang yang kayak gitu. Dan memang aslinya masalah cowok itu paling utama itu bukan di durasi atau di apa, tapi di dogma seks. Karena dengan dogma seks itu pindah dari yang di kelamin ke kepala, akhirnya kepikiran seks terus. Tapi ketika seks sudah balik lagi ke tempatnya, yaitu kelamin dan tubuh, ya kita nggak akan banyak kepikiran seks. Nah di situ kepikiran selingkuh nggak mungkin muncul. Lihat cewek ya biasa aja, meskipun cantik ya kita akui cantik, tapi ya nggak muncul hasrat apapun. Munculnya sama istri. Dan menurutku itu yang paling penting. Jadi nafsunya itu kayak tiba-tiba secara natural itu ya terjaga di situ, nggak nyebar kemana-mana. Kenapa nafsu nyebar kemana-mana? Karena seks ada di kepala.
Karena seks ada di kepala. Yang menyebabkan itu kebiasaan-kebiasaan apa? Dogma. Dogma. Contoh, ketika sampean kecil, sampean kan pasti mentil kan? Mentil penis kan? Yang wanita pasti megang area vaginanya. Yang dilakukan orang itu apa? Mentil penis Nah, belum piye maksudnya? Mentil penis itu megang. Kayak anak kecil kan pasti megang kan? Oh iya. Iya kan? Iya. Yang punya anak cowok pasti tahu. Pasti di umur 4 tahun atau 3 tahun itu pasti terjadi fenomena itu. Kalau kalian biarkan, tubuhnya akan bergetar. Dan itu hal yang bagus. Itu adalah fenomena getaran pertama yang harusnya dibiarkan. Tapi yang dilakukan orang tua adalah nampel tangannya. Otomatis kesimpulan di kepala si balita adalah, oh berarti area ini area yang tidak seharusnya ada. Bener atau enggak? Pasti kesimpulannya kayak gitu. Akhirnya, ya kita memandang penis kita itu bukan bagian dari diri kita. Di situ mulai pindah. Seks yang awalnya di area kelamin dan tubuh ya pindah ke kepala. Karena kita menolak penis. Oh iya. Gampangannya kita itu kayak sebatas perut ke atas, yang bawah itu kayak bukan kita. Iya Mas. Dan itu menurutku paling penting. Tapi menurutku gini deh, kan karena banyak ya teman-teman tuh yang curhat gitu ya lewat WA gitu ya, punya masalah tentang seksualitas gitu, khususnya laki-laki kan, mayoritas laki-laki kan, karena nggak bisa bertahan lama, ketegangan ya, dan lain sebagainya gitu. Kayaknya mending teman-teman nanti ikut aja workshop. Karena kalau nggak salah dulu waktu di Papilio pertama kali kan juga diajarin nih gimana supaya kemudian untuk durasi bisa meningkat tanpa obat-obatan. Nah itu kan ada bonus materi, itu kan ada di workshop Letting In kan ada. Nggak tahu sekarang. Ada sekarang. Sekarang masih ada apa enggak gitu. Tapi menurutku ada di Bersejiwa. Oh di Bersejiwa. Terakhir udah nggak ada sih. Oh terakhir udah nggak ada. Beberapa kali udah nggak ada sih. Tapi nggak apa-apa kita sampaikan di sini aja. Intinya dengan mirroring itu akan membantu teman-teman. Itu akan sangat membantu ya. Nanti kan di awal kan diskusi mirroring sampai basi. Nah, nanti yang di grup saat diskusi mirroring, nah teman-teman yang punya problematika tentang itu, kekencangan dan durasi, silahkan bisa ditanyakan di grup ya. Gak usah sungkan-sungkan daripada Bapak Joko siap membantu. sama Bapak Joko nanti ya. Oke, acaranya di mana? Di Sanur. Hotel apa Mas Joko? Susbel Watu Jimbar. Oke, aku geser ke pertanyaan teman-teman nih. Bagaimana cara terus menjaga vibrasi agar konsisten PD, energi positif gitu Mas Riko pertanyaannya Mas? Iya, nggak usah dijaga. Kalau memang naturalnya kalian positif ya kalian akan positif. Nggak ada masalah. Makanya yang poin pentingnya itu kalian sadar. Karena sadar itu identik dengan apapun yang kalian inginkan. Iya kan? Labelnya itu kayak mewakili semuanya. Karena tanpa batas dan non personal. Gimana nih teman-teman nonton ngaji Roso pada nggak terawih semua ini? Mbak Hana komen gini Mas Riko, ketika diri sudah merasa lengkap sendirian, hening rebahan wis damai rasanya gitu kan. Iya bener sih ya. Cocok. Iya. Very viral maka semua selesai. Banyak ya Mas ya case seperti itu ya. Very viral menyelesaikan semua masalah. Masih banyak yang tanya nih tentang very viral. Ikut kelas ya. Ikut kelas aja. Tanggal 22, 23 online ya. 2 hari Mas Riko kelasnya. Nanti dijelasin di situ mau very viral, mirroring. Tadi kan sempat ada kejutan ketika kanker bisa sembuh ibunya Mas Riko sendiri itu ya. Ikut kelasnya nanti ngerti. Nah bener itu katanya Kamila, kakak Kamila itu ya. Nah ini pertanyaan bagus nih, Mas Riko disuruh bimbing meditasi bersama. Gue bayangin ya meditasi. Mas ini kayaknya perlu dijawab dengan jujur ya Mas. Ada teman-teman yang minta tolong gitu ya.
meditasi ala Mas Riko tuh gimana, bisa nggak ngajarin meditasi bersama gitu, itu gimana? Padahal Mas Riko selama ini setauku malah justru tidak perlu meditasi gitu, nggak usah meditasi itu hanya diajarkan. Gimana tuh Mas? Penting itu Mas dijawab. Kalau misal apa ya, kalau aku disuruh ngajari meditasi bersama, kalian tak jawab main bola aja. Main bola. Kan lebih meditatif kalian main-main. Daripada kalian meditasi ya, ada pelaku meditasinya. Kalian main bola, kalian balik anak kecil, ya menurutku itu lebih meditatif daripada kalian meditasi tapi ada pelaku meditasinya.